Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Akmal Faza NRP 5214.031 dari kelas PSOA. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas pendahuluan 2 praktikum mengantar sistem operasi. Ya, di sini kita akan mencoba untuk merubah nama workbook dari PC kita dan juga kita akan mengubah IP address pada PC kita ya. Untuk mengubah workbook, pertama kita masuk start, kemudian kita komputer kita klik kanan, masuk ke properties. Nah, di sini ada workbook dengan nama workbook. Untuk menggantinya kita masuk ke change setting, kemudian change di sini kita klik. Nah, ini workbook. Misal kita ganti menjadi uh, grup kerja. Nah, di sini kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kita harus restart untuk melihat hasilnya. Kita klik close dulu. Ya, untuk melihat hasil dari penggantian workbook, mari kita coba masuk ke komputer lagi, kita properties. Nah, di sini workbook kita sudah berganti nama. Kemudian untuk penggantian IP address, misal kita sudah terkoneksi pada sebuah WiFi di sini misal. Untuk penggantian IP address kita klik kanan, masuk ke status. Kemudian kita masuk ke properties di sini. Nah, kemudian kita cari yang ini TCP IPv4. Kita masuk di sini. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP address misal di sini kita ganti ini 10 126 1 dan 31. Kemudian subnet maxnya di sini 255 dan 0. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Kita close. Nah, sudah. Kita tadi sudah berhasil untuk mengganti nama workbook dan juga mengganti IP address. Nah, di sini kita akan melakukan ping kepada salah satu website. Pertama kita masuk CMD, kemudian kita tekan ping diikuti dengan nama websitenya. Nah, di sini sudah melakukan ping. Nah, namun di sini kita hanya melakukan ping sebanyak 4 kali. Untuk melakukan ping secara terus-menerus, kita ketikkan ping, kemudian nama websitenya, kemudian kita tambahkan mainte. Nah, di sini kita melakukan ping secara terus-menerus yang tadinya hanya 4 kali. Apabila tidak ditambah dengan mainte. Nah, untuk berhenti kita tekan Ctrl C. Nah, di sini berhenti, kita tekan Ctrl C. Nah, di sini kita akan melakukan ping dengan mengirimkan data sebesar 1 kilobyte. Nah, 1 kilobyte itu sebesar 1024 byte. Jadi kita ketikkan ping nama website kemudian main L diikuti dengan besarnya yang akan kita ping. Jadi tadi 1 kilobyte 1024. Ya, lalu di sini kita akan melakukan setting proxy untuk komputer kita. Jadi pertama kita masuk ke control panel, kemudian kita bisa langsung search di sini proxy. Nah, kita bisa configure di sini, kita klik. Nah, di sini LAN setting kita masuk. Nah, kemudian ini kita klik pada use proxy for your LAN. Nah, kemudian kita masukkan di sini proxy-nya apa dan juga portnya. Oke. Nah, dan setting proxy kita telah berhasil. Ya, di sini kita akan mencoba untuk melakukan sharing folder antara PC host kita atau PC real kita dengan PC guest kita pada VirtualBox. Jadi pertama kita masuk ke VirtualBox. Nah, di sini misal kita pilih ini adalah virtual machine yang akan kita melakukan sharing foldernya. Kita masuk ke setting, kemudian kita masuk ke share folder. Nah, di sini kita bisa tambahkan folder dari PC real kita yang kita share dengan virtual machine kita. Kita klik di sini, kemudian kita pilih foldernya. Misal saya akan melakukan share untuk salah satu folder di sini, foldernya app, kita klik OK. Kemudian kita beri centang pada otoman agar supaya termount secara otomatis kepada virtual machine kita. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Kemudian kita jalankan virtual machine kita.
untuk melihat hasilnya, mari kita coba masuk ke file explorer pada virtual machine kita. Nah, di sini sudah ada sebuah drive baru pada virtual machine kita, dan apabila kita masuk, nah ini adalah isi dari folder yang telah kita share tadi. Tadi kan kita meng-share folder ini 5214.21. Isinya kan ada dokumen, project, dan developer. Dan juga folder yang masuk tadi ke virtual machine kita juga sudah ini, ada dokumen, project, dan juga developer. Jadi sharing folder kita di sini telah berhasil. Ya, kemudian di sini kita akan lakukan untuk mencoba melakukan sharing printer. Yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama kita masuk ke control panel, kemudian kita masuk ke device and printer. Di sini kita masuk ke device and printer. Nah, kemudian di sini ada beberapa printer yang mungkin kita akan share. Misal kita akan lakukan sharing untuk printer ini, Canon MP250. Kita klik kanan, kemudian kita masuk printer properties. Di sini ada sharing, kita masuk ke tab sharing. Kemudian di sini ada share di printer, kita beri centang pada checkboxnya. Ini kita beri nama untuk share namanya untuk printer itu tadi. Kemudian kita klik apply. Oke. Dan sharing printer pun sudah selesai. Ya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ada 3 network profile pada Windows 7. Ya, untuk melihatnya kita bisa masuk pada network and sharing center. Nah, kita masuk ke network sharing center. Nah, di sini ada 3 buah network profile pada Windows 7, ada home, work, dan public. Jadi misal apabila kita terkoneksi pada Wi-Fi ataupun LAN yang ada di rumah kita bisa memilihnya sebagai home network. Di sini adalah jadi kita mengenalnya sebagai misal Wi-Fi atau LAN itu adalah home network. Jadi kita mentrust network itu sendiri karena kita sudah tahu itu adalah di rumah kita. Kemudian apabila kita terkoneksi pada Wi-Fi atau LAN yang berada di tempat kerja kita bisa memilihnya sebagai work network. Di sini kita juga mentrust koneksi itu sendiri karena kita dianggap sudah mengetahui misal komputer pada teman kerja kita dan sebagainya. Dan apabila yang terakhir untuk public network, jadi apabila kita misal terkoneksi untuk Wi-Fi misal di taman ataupun di toko coffee shop ataupun yang lainnya, kita bisa memilihnya sebagai public network karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada koneksi tersebut karena itu adalah koneksi yang biasanya bersifat umum. Nah, untuk menggantinya, jadi misal kita terkoneksi pada suatu Wi-Fi atau LAN, kita masuk ke network and sharing center. Di sini network, kita bisa mengklik di sini kan public network. Untuk menggantinya kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih. Misal kita akan menjadikannya sebagai home network, kita klik home network ataupun work network dan juga public network. Kita tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang remote yang ada pada Windows 7. Jadi pada Windows 7 ada 2 remote, yaitu yang pertama ada remote assistance dan yang kedua ada remote control. Jadi perbedaannya di sini adalah apabila remote assistant kita itu meminta orang lain untuk melakukan remote kepada PC kita, mungkin untuk memperbaiki ataupun yang lainnya. Tapi untuk remote control kita lah yang melakukan remote kepada PC lain, misal kepada komputer lain. Itulah perbedaan dasar. Jadi kalau remote assistant itu kita meminta orang lain untuk meremote PC kita. Namun untuk remote control kitalah yang melakukan remote itu sendiri untuk mungkin PC orang lain. Nah, untuk melakukan remote yang pertama kita harus mengallow agar PC kita bisa di remote oleh orang lain. Jadi kita beri centang pada di sini untuk allow remote assistance, kemudian kita klik OK. Untuk setting sendiri kita bisa masuk ke remote assistant di sini. Nah, di sini kita bisa memilih untuk invite someone you trust to help you. Di sini kita bisa save di sini as well, dan kita simpan invitation-nya. Nah, di sini ada kode
yang bisa kita berikan untuk orang yang akan meremote PC kita. Kemudian untuk remote control kita bisa masuk ke remote desktop connection. Jadi di sini kita memasukkan misal IP address ataupun nama PC yang akan kita remote. Ya, di sini kita akan bermain-main dengan firewall. Kita akan mencoba untuk mematikan firewall itu sendiri dan juga untuk mengenable beberapa fungsi remote pada firewall. Ya. Pertama kita masuk ke Windows Firewall. Kita bisa klik masuk di sini. Windows Firewall, kita masuk ke Windows Firewall di sini. Dan di sini kan masih aktif Windows Firewall-nya. Untuk mematikannya kita bisa klik di sini, turun Windows Firewall on or off. Kita masuk di sini. Nah, kita turn off semua. Klik OK. Nah, di sini firewall sudah mati. Nah, kemudian untuk mengganti yang remote pada firewall, kita masuk ke advanced setting di sini. Kita masuk ke misal pertama kita masuk kepada inbound rule-nya. Kemudian kita cari remote misal. Nah, di sini ada remote assistant sampai remote desktop. Di sini sudah di-enable. Namun untuk yang di sini ada routing dan remote access itu belum ter-enable. Jadi kita akan enable, kita blok semua routing ini, kemudian kita klik kanan enable rule. Nah, di sini sudah ter-enable. Kemudian juga untuk yang outbound rule, kita masuk ke outbound rule, kita cari juga yang remote. Nah, di sini remote assistant sudah ter-enable semua. Tapi yang routing dari remote access belum. Jadi kita akan enable yang routing dan remote access. Di sini kita blok, kemudian kita klik kanan enable rule. Dari sini kita akan bermain-main dengan security. Pertama kita akan mengunci akses user supaya tidak bisa masuk ke local disk. Pertama kita klik kanan local disk, kita properties masuk dengan security, dan di sini kita edit. Nah, untuk yang user di sini kita hilangkan semua centangnya. Kita klik apply. Oke. Nah, di sini saya login sebagai user biasa, maka tidak akan bisa untuk masuk ke local disk. Kemudian untuk kuota, disk kuota pada disk kita masuk, klik kanan lagi properties, kemudian di sini ada kuota, kita masuk show kuota, dan di sini kita enable juga, di deny kita kasih juga, di sini kita tentukan berapa besarnya, kemudian log event juga kita centang, kita apply. Oke. Dan disk kuota sudah sudah diaktifkan. Ya, di sini kita akan melakukan super hidden untuk folder user. Nah, di sini sebagai buktinya pertama, nah di sini masih ada folder user. Pertama kita masuk ke cmd, tapi kita run sebagai as administrator di sini. Nah, kemudian kita masuk ke C. Ini sudah masuk ke C, kemudian kita ketikkan attrib plus kemudian nama foldernya yang kita hidden. Nah, di sini folder user sudah hilang, dan meskipun kita masuk view ini, kita show hidden file, nah tetap tidak akan muncul folder usernya. Kemudian kita kembalikan. Nah, di sini folder user sudah muncul kembali.